Oke, selamat pagi, siang, sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tohab Sitohang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen mutu dengan judul Applying FMEA and FTA in Construction Safety Risk Mitigation, a Preventive Approach of the Situ Rompoa Project. Untuk dosen mata kuliah ini yaitu Profesor Insinyur Jati Utomo Dwi Hatmoko, ST, MM, SC, PhD. Untuk yang pertama itu konteks dan urgensi proyek. Yang pertama itu latar belakang. Proyek normalisasi situ Rempoa di Tangerang Selatan memiliki risiko tinggi karena karakteristik lingkungan yang basah dan adanya penggalian yang dalam. Untuk landasan hukumnya, penelitian ini mengacu pada Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi atau SMKK sebagai standar wajib di Indonesia. Untuk masalah utama, untuk masalah utamanya yaitu kecelakaan pada proyek infrastruktur air seringkali melibatkan kejadian spesifik seperti pekerja tenggelam atau tertimbun longsor pada tanah yang tidak stabil akibat interaksi konstan dengan air. Untuk metodologi penelitian dari artikel yang saya ambil yaitu metode integratif, yaitu penggabungan FMEA untuk prioritas kuantitatif dan FTA untuk analisis naratif penyebab, memberikan pandangan yang lebih menyeluruh dibandingkan hanya menggunakan satu metode. Untuk sumber datanya yaitu data dikumpulkan dari 39 responden ahli dan praktisi di Dinas PUPR Provinsi Banten yang memberikan basis data kuat untuk analisis kualitatif. Untuk selanjutnya, identifikasi awal, yaitu ditemukan 22 risiko utama yang dikelompokkan dalam 5 kategori. Yaitu yang pertama itu risiko jatuh, yang kedua risiko terpeleset, yang ketiga risiko tertimpa benda, yang keempat risiko tertimbun, dan yang kelima itu tenggelam. Untuk temuan kunci dan analisis risiko. Risiko paling kritis berdasarkan perhitungan Risk Priority Number atau RPN, jatuh ke lubang galian adalah risiko tertinggi dengan nilai RPN 57, disusul oleh terpeleset di area berlumpur dengan RPN 44. Untuk akar penyebab atau FTA, kegagalan keselamatan bukan hanya masalah teknis, melainkan berakar pada kurangnya desain pelindung fisik, pengawasan lapangan yang lemah, dan ketiadaan SOP yang terintegrasi. Untuk strategi teknisnya, prioritas anggaran harus dialokasikan untuk perlindungan fisik seperti pagar pengaman dan lifeline, yaitu tali pengaman, bukan hanya untuk urusan administratif. Strategis manajerialnya diperlukan penguatan supervisi dan pelatihan keselamatan berkala bagi pekerja di lapangan. Untuk kontribusi teoritisnya, penelitian ini memperkenalkan kategori risiko tenggelam drowning yang sering terabaikan dalam literatur teknik sipil perkotaan. Biasanya untuk analisis dan evaluasi. Untuk orisinilitas, keunggulan utama artikel yang saya ambil ini adalah fokusnya pada infrastruktur air yang selama ini lebih jarang dibahas dibandingkan konstruksi gedung bertingkat. Untuk keterbatasan validitas penelitian, untuk maaf,
Untuk selanjutnya yaitu analisis kritis dan evaluasi. Keterbatasan validitas. Penelitian ini dilakukan sepenuhnya pada fase prakonstruksi. Artinya, risiko yang diidentifikasi adalah prediksi berdasarkan data masa lalu, bukan observasi langsung saat proyek berjalan, atau terdapat celah antara prediksi dan realitas di lapangan. Untuk selanjutnya, subjektivitas. Penetapan nilai kritis RPN berdasarkan angka rata-rata matematis 30. Bersifat subjektif dan mungkin berbeda jika diterapkan pada organisasi atau proyek lain. Untuk saran dan rekomendasi dari saya, saran untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data-data lapangan secara real time dan simulasi numerik pada FTA untuk validasi yang lebih akurat dan eksak dalam mengukur efektivitas mitigasi. Untuk rekomendasi utama, yaitu perencanaan keselamatan harus dimasukkan sejak tahap desain dan anggaran awal, bukan sebagai tambahan saat proyek sudah berjalan. Un- Untuk tugas manajemen mutu ini, saya mengambil artikel yang berjudul Applying FMEA and STA in Construction Safety Risks Mitigation, a Preventive Approach of the Situ Rempoa Project, yang dimana ini dituliskan oleh Alfi dengan authors Alfia Safarian, Pakarting, Pakartingsi, juga Dwi Dwi Di Maria, dan juga untuk Fitri Suryadi, yaitu yang diterbitkan pada Juli 2025. Baik, sekian critical review dan pembahasan untuk artikel tersebut. Apabila saya mempunyai banyak kesalahan,